Oke ya, pemangkatan untuk aljabar. Sebelumnya pasti udah pernah belajar namanya tentang pemangkatan. Contohnya aja kalau misalkan di sini kita buat ada 3 pangkat 2, berarti kan pastinya itu adalah bentuk dari perkalian 3 kali 3 ya. Nah, kemudian coba kalau misalkan dalam bentuk aljabar, contohnya misalkan kita buat di sini ada 4A. Nah, kalau misalkan dalam bentuk aljabar, pemangkatannya itu biasanya kita menggunakan dalam tanda kurung. Nah, misalkan 4A kuadrat. 4A kuadrat ini kan berarti kan sama aja dengan 4A yang dikali dengan 4A. Nah, berarti nanti hasilnya apa coba? 4 dikali 4, 16. A dikali A adalah A pangkat 2. Nah, jadi kalau misalkan coba nih seandainya ada bentuk yang seperti ini. Seandainya kita buat itu contohnya ada 2 tambah A dikuadratkan. Nah, kira-kira ini gimana? Apakah caranya sama kayak tadi? Iya, sama. Jadi gini ya. Jadi nanti 2 tambah A kuadrat artinya 2 tambah A ya dikali dengan 2 tambah A. Nah, kalau bentuk seperti ini masih ingat kan caranya ya? Kita bisa menggunakan perkalian pelangi, yaitu pertama yang di sebelah sini kita kali. Ini yang pertama, kemudian sebelah sini kita kali juga. Ini yang kedua. Setelah itu kolom yang A ini kita kalikan 2, yang ketiga, yang A ini kita kalikan yang ke A lagi. Berarti ini yang keempat. Masih ingat kan caranya kan? 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kalau misalkan kita kalikan, coba yang pertama dulu. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke. 2 dikali A sama dengan 2A. Oke. A dikali 2, 2A lagi. A dikali A pangkat 2. Nah, jadi nanti bentuknya kita buat dulu ya. Berarti ini sama dengan 4 ditambah 2A ditambah 2A ditambah A pangkat 2. Berarti sama dengan, nah coba lihat dulu sini. Ada nggak suku yang sejenis? Ada, yaitu 2A dengan 2A. Maka nanti kalau 2A ditambah 2A, ini kan sama, ini bisa ditambah ya. Nah, kita tulis dulu 4 ditambah 2A tambah 2A sama-sama A. Berarti 2-nya bisa kita tambah. Nah, 4A tambah A pangkat 2. Ada lagi nggak suku yang bisa ditambah? Tidak ada, berarti inilah hasilnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya tadi kita buat ada 2 ditambah A. Nah, tadi kan awalnya pangkat 2 ya. Kita buatnya jadi pangkat 3 dah. Ini sama aja dengan 2 tambah A dikali 2 tambah A dikali 2 tambah A. Nah, tadi sebelumnya udah dapat kan? 2 tambah A dikali 2 tambah A, tadi dapat hasilnya adalah 4 ditambah 4A tambah A pangkat 2 kan? Nah, berarti yang belum dikali apa? Belum dikali dengan 2 tambah A. Nah, kalau bentuk seperti ini caranya sama menggunakan perkalian pelangi. Berarti kita buatnya nanti di sini, kita buat dulu ya di sini ya. Buat yang baru, misalkan ada 4 tadi tambah 4A ditambah A pangkat 2 dikali dengan 2 tambah A. Nah, bisa dengan caranya pertama 4-nya kalikan 2, yang pertama, kemudian 4-nya dikali A. Nah, yang kedua, apalagi setelah itu? Selanjutnya 4A dikali dengan 2. Yang ketiga 4A dikali yang ke A. Ini yang keempat. Ada lagi nggak? Ada. A pangkat 2. A pangkat 2 kita kali dengan yang kedua. Ini yang kelima. Dan A pangkat 2 dikali dengan yang keempat. Ini yang ke-6. Maka nanti bentuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau begini kita harus kalikan semuanya satu persatu ya. Jadi kalau misalnya kita buat 4 dikali 2, 8. Kemudian 4 dikali A, 4A. Nah, lanjut 4A dikali 2 berarti 8A. 4A dikali dengan A. Oh, berapa jadinya? 4A dikali dengan A itu sama aja dengan 4A pangkat 2. Ada lagi nggak? Nah, lanjut ya. Yang kelima, yang lima mana? Yang lima ini dia. A pangkat 2 dikali 2. Terus dulu A pangkat 2 dikali 2 sama aja dengan 2A pangkat 2. Lanjut. A pangkat 2 dikali 4. A pangkat 2 dikali A.
Nah, berarti dapatnya A pangkat 3. Maka nanti hasilnya yaudah masukin satu persatu tadi. Jadi nanti hasilnya 8 ditambah 4A ditambah 8A ditambah lagi 4A pangkat 2 ditambah lagi 2A pangkat 2 ditambah lagi A pangkat 3. Nah, dari sini kira-kira ada 3 yang sukunya sejenis. Ada apa aja coba? Pertama kita buat dulu ya. 8 ditambah, coba, oh di sini ada 4A sama A lagi. Oh, bisa ditambah nih. 4A tambah 8 berapa? 12A. Ditambah lagi, ada lagi guys jenis. Oh, ada A kuadrat dengan A kuadrat di sini. 4A kuadrat dengan 2A kuadrat. Berarti nanti hasilnya 4 tambah 2 6. A pangkat 2 ditambah, nah, A pangkat 3 nggak ada kawan, berarti ini. Maka inilah hasilnya, atau boleh kita balik ya. Jadi A pangkat 3 ditambah 6A kuadrat ditambah 12A ditambah 8 ya. Jadi kalau gitu, itulah bentuk perkalian. Oke ya, selain itu dalam pemangkatan bentuk aljabar juga ada kita mengkaitkannya dengan suatu segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Contohnya coba kita buat dulu ya. Pertama dimulai dari 1. Nah, 1 kemudian kita mulai lagi. Kita pengen bikin gambar segitiga ya. 1 yang paling atas, 1 lagi di sini ya. Nah, kemudian mau bikin lagi segitiga. Berarti di sini tengah-tengah harus ada angka ya. Kita buat lagi, pokoknya 1 di pinggirannya selalu ya. Nah, tengah-tengahnya gimana jadinya? Tengah-tengahnya merupakan penjumlahan dari yang atasnya, yaitu berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, sekarang di sini berapa coba? 1 tambah 2 3. Di sini 2 tambah 1 3. Lanjut ya. Ada 1 lagi di sini. Nah, 1 tambah 3 4. 1 tambah 3 4. Tengah-tengahnya 3 tambah 3 6. Nah, ini buat apa? Nah, nanti ini hasilnya kalau misalkan kalian ketemu bentuk soal, contohnya aja tadi ya, ada contohnya itu 2 tambah A pangkat 3. Nah, kan pasti ribet kalau misalkan kita mencarinya itu satu persatu ya tadi ya caranya. Nah, dengan segitiga Pascal ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih mudah. Nah, gimana caranya? Segitiga Pascal ini, nilai-nilai angka-angka di sini menandakan suatu koefisiennya. Koefisien apa? Koefisien dari suatu bentuk aljabar 2 suku yang dipangkatkan. Nah, contohnya di sini ya, 2 sukunya itu 2 dengan A dipangkatkan. Coba kita buka dulu ya. Seandainya misalkan di sini ada A ditambah B. Nah, puncak yang paling atas pada segitiga Pascal itu dimaksudkan adalah untuk pangkat yang bernilai 0. Nah, coba semua bilangan yang di pangkat 0 pasti hasilnya selalu 1. Kemudian semakin ke bawah pangkatnya selalu bertambah 1. Jadi kalau misalnya kita buat di sini A ditambah B ya, pangkat 1. Nah, coba lihat di sini 1 1. Sama-sama ini 1, di sini 1 kan? Nah, coba lagi kita buat. Seandainya kita buat di sini ada A ditambah B pangkat 2. Nah, nanti ini hasilnya bentuknya kira-kira seperti ini nih. 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B pangkat 2. Nah, coba lihat polanya. 1 2 1. Di sini juga 1 2 1. Jadi begitulah kegunaan untuk segitiga Pascal. Lanjut ya. Misalkan kita buat lagi di sini A ditambah B pangkat 3. Jadi gimana nih? Coba lihat, di setiap dia turun segitiganya, maka pangkatnya bertambah kan, sesuai dengan pangkat yang diminta. Contohnya ada di sini A tambah B pangkat 2, di sini A kuadrat. Maka nanti di sini pasti dimulai dari A pangkat 3. Yang paling depan ya. Nah, yang paling belakang di sini pasti coba di sini ada B. B pangkat 3. Nah, kita bikin dulu 1 karena di sini 1 1 ya. Lanjut lagi kita buat pasti di sini 3, di sini 3. Nah, 3 apa coba? 3-nya itu yaitu adalah 3 A. Nah,
kuadrat B. Kemudian di sini A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. Yang ini B pangkat 3, B pangkat 2, B pangkat 1. Nah, langsung ketemu hasilnya. Nah, jadi tadi nih, kalau misalnya kita buat 2 ditambah A pangkat 3 gimana coba? Nah, jadi kalau misalnya kita misalkan gini ya, contohnya nih, nilai ini kita anggap sebagai A, nilai ini kita anggap sebagai B. Berdasarkan yang di sini, maka kan nanti bentuknya seperti ini ya. 1 A pangkat 3 ditambah 3 A kuadrat B ditambah 3 AB kuadrat ditambah 1 B pangkat 3. Nah, kita tinggal mengganti angka-angkanya. Tadi A-nya sama dengan 2, berarti kita ganti 1 dalam kurung, A-nya kita ganti 2 ya. 2 pangkat 3 dalam kurung ditambah, nah 3 dikali A pangkat 2, A-nya kita ganti menjadi 2 ya. Berarti kita buat di sini 2 dalam kurung pangkat 2. Nah, B-nya diganti apa? B-nya diganti dengan nilai A. Nah, ditambah 3, A-nya diganti 2 lagi. Nah, B-nya diganti A, berarti B kuadrat. Berarti kita buatnya A pangkat 2 ditambah lagi dengan 1 kali B pangkat 3. B-nya tadi apa? B-nya itu adalah A. Kita buat A pangkat 3. Maka nanti hasilnya 2 pangkat 3, 8. 8 kali 1. Nah, kita buat dulu 1. 2 pangkat 3 adalah 8. Ditambah 3 dikali 2 pangkat 2, 4. A. Ya. Ditambah 3 dikali 2, 6. Kali A pangkat 2. Ditambah lagi A pangkat 3. Maka nanti hasilnya adalah kita buat 8 ditambah 3 kali 4, 12 A ditambah dengan berapa nih tadi sini? 6 A pangkat 2 ditambah lagi dengan A pangkat 3. Nah, inilah hasilnya. Coba kalau misalkan kalian kembali lagi di video yang sebelumnya, pasti sama kan? Atau kalau kita balik nanti hasilnya A pangkat 3 ditambah 6A kuadrat ditambah 12A ditambah 8. Nah, jadi kalian bisa ingat dengan cara seperti ini atau mencarinya satu persatu seperti yang tadi sebelumnya. Itu dengan cara 2 ditambah A pangkat 3, kemudian ini sama aja dengan 2 tambah A dikali lagi 2 tambah A dikali lagi dengan 2 tambah A. Jadi cara terserah ya, bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan yang ini. Nah, kalau yang menggunakan segitiga Pascal, nilai suatu angka-angkanya dalam segitiganya ini itu menandakan suatu koefisiennya. Jadi kalau misalkan di sini nih, ini adalah koefisiennya untuk pangkat 4 ya. Kita bikin di sini A ditambah B pangkat 4. Berarti sama aja dengan, berarti nanti kita bikin prediksinya pertama 1 ditambah lagi apa? 4 ditambah lagi dengan 6 ditambah lagi dengan 4 ditambah lagi dengan 1. Nah, sisanya tinggal kita masukin A sama B. Mulai dari pangkat 4, berarti ini A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. Nah, di sini berapa? Di sininya adalah B pangkat 3. Nah, B pangkat 2. B pangkat 4 ya, B pangkat 4, B pangkat 3, B pangkat 2, B pangkat 1 ya. Nah, jadi seperti caranya kalau misalkan pengen menggunakan suatu segitiga Pascal. Nah, selanjutnya tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, yang perlu diingat ketika kalian melakukan suatu pembagian, kan pernah ya, seandainya kita buat di sini ada 70 dibagi dengan 6. Nah, setidaknya kalau misalnya kita pengen mencari 70 dibagi 6, kita bisa menggunakan cara seperti ini kan. Di sini ada 6, di sini ada 70. Dan yang paling penting ketika kalian melakukan pembagian yaitu adalah kita pastinya pengen membaginya dulu di mana bilangan penyusun yang paling besar.
biasanya kalau di bilangan bulat itu bilangan penyusun yang paling besar adalah paling sebelah kanan nih. Berarti ntar kita buat dulu. 6 dibagi 7 berapa? 6 dibagi 7 1. 1 kali 6, 6 dikurang 7 kurang 6 1. Turun lagi 0. Nah 10 dibagi 6 tetap 1. 1 kali 6 6 dikurang 10 dikurang 6 4. Nah sisanya 0 jadi 40. 40 dibagi 6 adalah 6. 6 kali 6 36. Dan ini seterusnya 11,666. Jadi seperti itu. Itu kalau misalkan pembagian bilangan bulat. Nah gimana kalau bentuk aljabar? Bentuk aljabar caranya sama, yaitu kita bagi dulu dari bilangan yang paling besar di paling kanan. Paling besar ya, bilangan penyusun yang paling besar ya. Nah, jadi contohnya kalau misalnya kita buat tadi di sini ada 6 sama 70, yang paling besar kan nilai puluhan kan. Nah, berarti tadi 6 dibagi dengan 7 dulu. Nah, gimana kalau misalnya kita bikinnya itu contohnya di sini ada X ya ditambah 2. Ini 2X tambah 2, 2X tambah 3 lah ya. Ini katanya pengen diminta dibagi dengan, misalkan kita buat di sini ini 2x lagi tambah 2 lah ya, dibagi dengan 2. Nah gimana caranya coba? Berarti kan kalau misalkan kita buat seperti ini ya bentuknya ya, kita buat dulu di sini 2x tambah 2. Nah dengan 2 sekarang mau baginya di mana dulu? Yang di sebelah sini atau yang di sebelah sini dulu? Nah, yang paling banyak itu adalah pastinya di sebelah sini ya, 2x. Dimana yang memiliki variabel dan juga yang memiliki pangkat tertinggi, itulah pasti nilai yang perlu kita bagi terlebih dahulu dalam pembagian bentuk aljabar. Nah, jadi kalau misalnya kita buat nih 2 sama 2x, kira-kira harus dibagi berapa supaya hasilnya 2 itu dapatnya 2x? Yaitu harus dibagi dengan kita buatnya di sini ya dengan x lah, ya kan? X dikali 2 2x. Maka hasilnya berapa? Dikurang 2x 0, habis, sisanya tinggal 2. Nah, jangan lupa kita buat di sini ditambah setelah itu 2 dibagi 2 1. Nah, 1 kali 2 2 dikurang 0, maka hasilnya 2x tambah 2 itu menghasilkan nilai x ditambah 1. Jadi gitu caranya ya. Nah oke ya. Nah coba nih kalau misalkan kalian bentuknya dapatnya seperti ini ya. Contohnya di sini ada misalkan 2x kuadrat ya ditambah 3x dikurang 9. Nah dalam kurung dibagi dengan berapa? X tambah 3. Nah ini gimana caranya? Pertama kita buat dulu penyusunnya ya. Kita bikin dulu sebelah sini. Nah pertama di sini adalah x ditambah 3. Dan kedua di sini adalah 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Nah sekarang coba kira-kira yang mana yang perlu dibagi dahulu? Nah, coba lihat di sini di antara yang ini, yang manakah nilainya itu yang memiliki pangkat terbesar, kemudian yang punya variabelnya yang paling tinggi, yaitu di sini 2x kuadrat. Maka kita mulai dari sini. X tambah 3 kita bagi dengan 2x kuadrat di sini. Kira-kira di sini ada x, di sini ada 2x. Gimana supaya habis nilai si 2x kuadrat ini? Harus dikali berapa? Nah, karena ada angka 2, bolehlah pertama kita kali 2 dulu. Kalau misalkan kita kali 2 kan bentuknya 2 dikali x, 2x. 2 dikali 3, 6. Nah, jadi 2 kali x, 2 kali 3 ini jangan lupa ya, kayak macam perkalian pelangi. Nah, tapi di sini kalau misalkan dikurang, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus diapain coba? Kita kalikan lagi dengan nilai x. Loh, kok kalikan dengan nilai s? 2x dikali x. 2x pangkat 2. 2x dikali 3.
yaitu hasilnya adalah 6x. Nah, 2x kuadrat sama 2x kuadrat bisa habis kan kalau dikurang. Coba kalau kita kurang ini kurang ini habis 0. Nah, ditambah 3 dikurang 6x. Berapa coba? 3 dikurang 6x. 3 dikurang 6x berarti min 3x. Nah, min ketemu plus min. Nah, jangan lupa turunin lagi min 9. Nah, sekarang kita buat dulu nih udah ya. Kira-kira harus dikali berapa supaya min 3 ini habis coba? Di sini ada 3. Harus dikali dengan 3. Coba kita buat dulu. 3 dikali x, ini kan 3x. 3 dikali 3 9. Nah, jadi intinya kita itu gimana caranya kita yang di sebelah sini ya dikali berapa, seandainya ini dikali ini harus habis nilai yang di atas ini. Jadi kalau misalnya kita buat tadi 3 dikali 3x, 3 dikali x, 3x, 3 dikali 3, 9. Nah, sekarang pertanyaannya di sini min 3x. Kalau min itu harus diapain coba? Supaya kita pengen ngurangin ini. Nah, harus menggunakan min juga. Min 3x dikali min 3 dikali x min 3x. Min 3 dikali 3 min 9. Nah, udah sama kan? Min 3x kurang 9 min 3x kurang 9. Kita kurang ini dikurang ini, hasilnya habis, ini kurang ini habis, hasilnya 0. Maka kita dapat 2x dikurang 3 itu hasilnya ini dia. Ya. Nah, coba biar nggak bingung contoh lagi. Misalkan di sini ada 6x kuadrat ditambah x dikurang 15 dibagi 2x min 3. Nah, coba lihat ya, kita bikin dulu kayak tadi caranya. Maka kita bikin seperti ini. Nah, kemudian apa aja angkanya? Di sini ada 2x dikurang 3 dengan 6x kuadrat ditambah x dikurang 15. Nah, sekarang gimana nih kita? Di sini ada 6x, ada 2x. Kira-kira ada 6x kuadrat. Di sini ada 2. Ngilangin 6 gimana? Yaitu dengan cara 3 dikali 2. Pastinya 6 kan? Tapi lihat di sini x, di sini x kuadrat. Ngilangin x kuadrat gimana kalau misalkan di sini x? Nah, x kan cuma 1. Kita butuh x 1 lagi. Biar nanti bentuknya kalau dikali x pangkat 2. Jadinya nantinya 3x dikali 2x dapatlah 6x pangkat 2. Jangan lupa perkalian pelangi. Yang ini udah dikali, sisanya tinggal 3x kali min 3x. 3 kali 3 9. Nah, jangan lupa x-nya 3x kali 3, maka dapat 9x. Nah, 3x jangan lupa nih 3 dikali min 3 kan, jadi pasti di sini min 9. Sekarang coba kita kurangi dulu ya. Berapa coba hasilnya sini? 6x. Nah, tadi kan tujuan kita sudah tercapai ya, yaitu dengan cara menghilangkan dulu nih ya pangkat terbesar. Ini udah hilang, coret 0. Sisanya tinggal x dikurang min 9. Jangan lupa di sini mintanya x ya dikurang min 9x. Min ketemu min plus, maka x ditambah x 9x adalah 10x. Nah, turun min 15-nya. Nah, apalagi coba nih? Ada 10x, ada min 15. Kita pengen menghilangkan 10x. Gimana caranya? Di sini ada 2. Perkalian berapa yang bisa menghilangkan 10? Yaitu dengan cara perkalian 5. Nah, 5-nya itu positif atau negatif? Di sini positif. Biar hilang kita kasih yang positif juga. Jadi di sini plus 5. Ya, positif 5 dikali 2. Positif 10x. Positif 5 dikali min 3. Nah, 5 kali 3 15. Karena positif kali negatif, maka di sini min 15 juga. Maka hasilnya kalau dikurang hasilnya 0. Sehingga kita dapat antara 6x kuadrat tambah x min 15 dibagi 2x min 3 itu hasilnya adalah 3x tambah
5. Jadi seperti itulah kalau misalkan kita melakukan pembagian, ya, terutama pembagiannya bentuknya seperti ini. Coba kalau misalkan pembagian itu jangan yang termudahnya lah, contohnya kita buat di sini, misalkan di sini ada 5x kuadrat y, ya kan, kemudian dikurang 10x y kuadrat dibagi dengan xy. Ini gimana coba caranya? Langsung aja, penyebutnya xy, berarti kita buat di sini 5x kuadrat y per xy dikurang 10xy pangkat 2 per xy. Nah, bisa lah kita dengan cara mencoret-coret ya. Y dibagi y habis, y kuadrat sama y. Nah, jangan lupa nih, y kuadrat itu sama dengan y dikali y. Maka nanti y-nya habis, y-nya tinggal 1. Karena dibagi ya, x-nya habis dibagi dengan sama x. Apalagi x-nya di sini habis, saya tinggal 1. Maka kita dapatnya hasilnya adalah 5x ya dikurang 10y. Maka inilah hasilnya.